Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ahmad Lutfi dan teman saya. Saya Aditya Eka Putra. Baik, kami mahasiswa Magister Ilmu Komputer di Universitas Budi Luhur. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan proyek kami dalam rangka ujian akhir semester untuk mata kuliah penambangan data dan intelijen bisnis di yang diampu oleh Bapak Indra. Di sini kami ingin memaparkan dua proyek kami, yaitu proyek pemanfaatan algoritma a priori dan algoritma K-means. Jadi dua proyek ini menjadi proyek kami dalam ujian akhir semester. Untuk yang pertama, untuk proyek a priori, algoritma a priori bisa disampaikan mungkin oleh Mas Aditya Eko Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pertama ini, izinkan saya untuk memaparkan atau mendemokan proyek yang setelah kami buat. Yang pertama untuk aplikasi untuk menghitung algoritma a priori. Pada penelitian ini, kebetulan kami mengambil dataset dari Kaggle untuk penjualan di coffee shop ABC, kami menemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pembelian pelanggan di coffee shop ABC menggunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan dan memberikan rekomendasi strategi penjualan yang lebih efektif. Langsung kepada izin share screen. Ya, nah di sini aplikasi atau program yang kami buat menggunakan bahasa Python menggunakan IDE-nya di sini Visual Studio. Untuk datasetnya itu sendiri eh, berupa CSV seperti ini dengan kolom transaction, item, date time, period, day, dan weekday. Namun pada perhitungan atau penelitian ini kita hanya menggunakan kolom transaction dan sebagai transaction ID dan kolom item sebagai apa namanya barang yang nanti akan dihitung algoritma a priori-nya. Nah, di sini kami apa namanya mengambil datasetnya ini sebanyak 3.000 transaksi. Namun untuk bentuk CSV-nya ini sebanyak 9.673 raw data. Namun jika dihitung transaksinya itu sebanyak 3.000. Langsung saja ke apa namanya menjalankan aplikasinya. Ya, di sini mungkin skripnya bisa dilihat eh, pembacaan filenya sudah tepat ke breadbasket 3000.csv. Kemudian nanti di sini saya membuat menunya terlebih dahulu. Yang pertama itu bisa untuk menghitung jumlah baris data. Kemudian yang kedua bisa menghitung jumlah transaksi unit. Kemudian menghitung jumlah item yang uniknya. Yang keempat, menampilkan 10 baris pertama dari dataset. Kemudian yang kelima, hitung frequent item set dan association rules secara langsung. Eh, Namun untuk yang keenam ini transformasi dataset menjadi format binario karena untuk mengetahui dari dataset CSV yang seperti ini, bagaimana data tersebut ditransformasikan sehingga memudahkan untuk perhitungan a priori. Langsung saja dijalankan aplikasinya. Ya, di sini kita coba satu-satu. Untuk yang pertama, menghitung jumlah basis dataset, di situ ada 9.978. Kemudian transaksi unitnya ada 3.000. Kemudian pilihan ketiga untuk item unitnya ada 10. Dilanjutkan pilihan keempat. Nah ini item setnya sama tadi seperti CSV, cuman sudah di apa namanya sudah di eh, transform ya menjadi tidak menjadi CSV tetapi seperti data Excel. Kemudian yang kelima,
Di sini atau kita kenal dulu untuk melihat bagaimana transformasi datanya. Nah, di sini sebetulnya ini apa namanya dalam bentuk biner ya, true false, atau bisa juga penyajiannya dalam bentuk satu nol, satu untuk mewakili true dengan false untuk mewakili nol. Yang paling utama itu di pilihan nomor 5, kita pertama memasukkan nilai minimum supportnya. Dalam penelitian ini ditetapkan nilai minimum supportnya 60% atau 0,6. Kemudian nilai confidence-nya 80% atau 0,8. Ya. Maka dihasilkan dari dataset yang tersedia, frequent item set yang memenuhi nilai support 60%, dan itu ada eh, dua bread dan kopi untuk satu frequent item set, dan satu kombinasi frequent dua item set yaitu kopi dan bread. Untuk tadi bread dan kopi itu sendiri, bread senilai 73%, kopi senilai 88% nilai supportnya. Kemudian kombinasi dua item set, kopi dan bread senilai 62%. Kemudian kita langsung apa namanya mencari association rule atau apa namanya aturan asosiasi sehingga didapatkan eh, di sini yang memenuhi syarat minimal confidence 80% itu hanya satu, yaitu bread dan coffee senilai di sini 84%. Maka hasil dari eh, apa namanya perhitungan a priori dan association rule kali ini adalah jika membeli bread atau roti, maka dipastikan akan membeli kopi senilai confidence 84%. Baik, itu hasil dari demo aplikasi untuk a priori. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Lutfi untuk demo aplikasi gaming. Silakan Mas Lutfi. Baik, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya terkait dengan demo aplikasi Kemin, saya izin share screen. Hmm, Baik, ini adalah sebentar. Hmm, Ini adalah tampilan aplikasi dari Kemin kami yang kami telah laksanakan, di mana kami mengambil dataset berupa eh, penelitian terkait dengan spesies penguin. Kami juga dapat dataset ini dari Kaggle. Kami melakukan apa namanya pengolahan dari data Kaggle berupa data penguin. Di sini kami langkah pertama membaca datasetnya, kemudian tahap kedua kami mengeksplorasi dataset tersebut. Kemudian selanjutnya kami melakukan pemilihan fitur, di mana ada 4 fitur yang kami gunakan, yaitu Kalman Length, Kalman Lab Depth, Flipper Length, dan Body Mass. Selanjutnya kami melakukan apa namanya proses untuk mengatasi missing value, kemudian melakukan normalisasi. Selanjutnya untuk tahap pertama kami menentukan jumlah klaster terkait dengan centroid yang dipilih. Kami di sini memilih apa namanya tiga tiga jumlah klaster gitu ya. Di sini tiga jumlah klaster, kemudian melakukan clustering dengan k-means-nya. Kemudian eh, kami lakukan visualisasi hasil klasternya menggunakan algoritma ini, kemudian melakukan analisis dan contoh analisis tambahan, yaitu menghitung rata-rata untuk setiap klaster. Kami izin jalankan programnya. Di sini dapat terlihat elbow-nya ya, metode elbow-nya, di mana terjadi apa namanya
penurunan dari inersia ya, menunjukkan bahwa terjadi perubahan untuk elbow. Dan untuk visualisasi berikut hasil K-means-nya ada tiga, ada dua apa nama secara umum ya, ada dua klaster besar dan klaster ketiga hanya berupa satu data. Jadi kalau kita lihat di rata-ratanya untuk setiap klaster seperti ini, apa ada klaster satu, klaster 2, dan klaster 3. Secara umum mungkin kalau saya paparkan di apa namanya izin eh, untuk kesimpulan gitu ya bahwa untuk klaster pertama dicirikan oleh penguin dengan ukuran paruh yang relatif kecil namun massa tubuh yang moderat. Kemudian klaster kedua menunjukkan penguin dengan paruh dan massa tubuh yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah merepresentasikan karakteristik yang intermediate. Jadi kayak apa seperti apa namanya eh ada yang kelompok transisi gitu ya atau variasi dari klaster satu dan kedua. Secara umum kesimpulannya penelitian ini berhasil menerapkan algoritma K-means untuk menganalisis dan mengelompokkan data penguin berdasarkan karakteristik morfologis. Kemudian eh, penelitian ini juga mendemonstrasikan kegunaan algoritma K-means dalam algoritma data biologis untuk khususnya dalam konteks studi morfologis penguin. Hasil yang diperoleh memberikan wawasan baru untuk pola pengelompokan penguin berdasarkan karakteristik fisik mereka yang dapat bermanfaat untuk studi ekologi dan konservasi di masa depan. Diharapkan bukan cuma penguin yang dapat diolah dengan K-means, tapi terkait dengan spesies lain atau data-data morfologis biologi apa namanya data-data biologi bisa diolah di sini. Seperti itu. Mungkin paparan kami cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan dalam pengerjaan apa namanya tugas ini. Mas Adit ada yang disampaikan? Cukup Mas Lutfi. Baik, kalau tidak ada kami cukupkan. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tugas yang lain. Terima kasih. Terima kasih.